Kita malam ini mau belajar tentang basisnya sinematografi. Apa sih sinema kamera itu seperti apa? Simple lighting setup yang nanti akan kita peragain sama teman-teman saya di sini. Dan sedikit tentang storyboarding. Terus saya akan ngasih tips dan trik buat teman-teman yang akan syuting besok ya. Nah, dari situ ada pepatah, people confuse pretty with good cinematography. Itu dari salah satu idola dan mentor saya, Bapak Roger Deakins. Dia DP yang syuting, kalau pada tahu, Skyfall, James Bond, itu dia, Sicario, sama banyak banget film-film yang Oscar nominated gitu. Nah, di sini tuh kadang orang salah. Sinematografi yang baik itu bukan hanya gambar yang bagus, tapi lebih ke arah teknikal yang mumpuni, yang meneruskan sebuah cerita gitu. Jadi kalau misalkan sinematografinya mengganggu, malah jadi nggak bagus. Kalau misalkan scene-nya pengennya sedih, tapi lighting-nya ceria, kan salah juga gitu kan. Ini maksud dari pepatah ini. Nah, apa sih sinematografi itu sendiri? Sinematografi itu sebuah seni motion picture photography. Sinematografi itu ya awal asalnya dari fotografi, dari foto. Tapi kenapa ada motion picture-nya? Ya karena kita berdealing sama gambar bergerak, bukan cuman foto gitu. Jadi bisa dimulai dari walaupun gimana ya? Jadi komposisi basis dari fotografi yang dibawa ke sinematografi itu sebenarnya hampir sama. Lighting itu sama, kamera mirip, dan yang paling bedain fotografi sama sinematografi itu apa sih? Itu ada unsur krunya di situ. Kalau seorang fotografer itu motret sendiri, kalaupun ada kru cuma 1-2. Kalau sinematografer, mereka harus dealing sama kru yang dari 5, 6, bisa sampai belasan atau puluhan. Itu yang di-deal sama sinematografer. Jadi bedanya di situ. Bukan hanya medium yang dikerjakan, tetapi juga manajemen kru, karena beda banget di situ. Mau nanya dong, kalau pertanyaan di sini langsung ditanyakan atau gimana? Boleh langsung ditanyakan aja, Kak. Oh gitu. Oh, tapi nanti raise hand dulu ya? Iya, boleh. Nanti aku bisa bantu pandu gitu. Oke. Terima kasih. Nah, ini yang tadi saya sudah bilang kan. Ini sebenarnya inti dari sinematografi itu sendiri. Kita punya kamera, lensa, pencahayaan, sama kru. Kenapa kita mulai dari 4 elemen ini sebenarnya? Ya balik lagi, tugas seorang sinematografer itu bertanggung jawab atas aspek gambar di sebuah proyek gitu. Misalkan saya ngerjain film, sutradara saya pengen request sebuah gambar yang dengan mood seperti ini, sesuai dengan scene-nya. Tugas saya sebagai sinematografer adalah mentranslate apa yang ada di skrip, di skenario, dan dari briefing sutradara juga, berkolaborasi bersama sutradara, memilih kamera apa yang cocok, lensa apa yang cocok, dan lighting-nya akan seperti apa. Serta kru yang harus kita hire seperti apa. Kalau kru lebih ke produser, bukan ke sutradara. Teman dari kamera, lensa, dan pencahayaan, itu semua yang akan kita bahas bersama dengan sutradara sebagai seorang fotografer. Nah, itu core-nya. Jadi penting banget. Jadi ini tuh empat poin yang saling berkesinambungan. Kamera, lensa, lighting, dan kru. Semua itu harus ditata semaksimal mungkin sesuai dengan budget. Karena kan kita seorang profesional, otomatis dealing sama yang namanya budget. Budget itu nggak limited. Jadi gimana caranya kita milih kamera yang tepat,
lensa yang tepat, dan juga lighting yang tepat. Jangan lupa kru yang bisa membackup kita semua gitu. Lanjut. Nah, kalau salah satu tugas utama sinematografer itu ya memilih sebuah kamera. Kamera itu macam-macam. Kalau sekarang kita bisa pakai iPhone, bisa pakai handphone lah, smartphone itu sudah sangat cukup untuk jadi sebuah kamera yang kita pakai buat syuting. Jadi mau pakai kamera apapun sebenarnya sama, bukan sama, bisa, bukan sama tapi bisa. Semua kamera sekarang bisa dijadiin alat untuk berkarya. Gitu. Jangan jadikan sebuah kamera alasan, tapi itu jadi sebuah, memang toolsnya seperti itu. Nah, di sini kan saya tulis the right camera for the right job will decide how the project turn up. Nah, misalkan gini, kalau di sini, karena balik lagi kita kan berdealing sama budget, sama yang namanya project, yang project itu pun bukan cuma punya kita, tapi punya semua orang yang ada di situ. Kita bertanggung jawab milih kameranya seperti apa gitu. Jadi ada kamera yang kamera, apalagi kamera sinema ya, kamera sinema tuh banyak banget opsinya dan beragam macam bentuknya. Ada yang, tapi konsekuensinya ini sih kalau mau pakai kamera sinema itu krunya harus banyak di situ, timbal baliknya. Kalau mau pakai, kenapa nggak pakai A7S aja atau nggak kamera-kamera kecil? Ya bisa, cuman proyeknya menuntut seperti apa gitu. Kalau misalkan saya dapat proyek dokumenter gitu, yang harus ke hutan, jalan-jalan, terus krunya cuma dikasih 3 gitu. Kan nggak mungkin saya bawa satu kamera full dengan lensa-lensa yang harganya miliaran itu ke hutan dengan syuting bertiga doang. Itu terlalu menyiksa buat teman-teman juga. Jadinya saya akan opt-in buat kamera-kamera yang jauh lebih affordable dan murah. Dalam artian murah, mudah untuk di-shoot. Seperti kamera-kamera yang sangat ringan dan kamera dokumenter. Tuh. Nah, di sini saya juga membahas anatominya kamera sinema seperti apa. Nah, kalau bisa bayangin kan teman-teman, di sini aja kelihatan itu bentuknya segede apa. Dan emang besar. Ini beratnya itu badannya aja 7 kilo. Lensanya bisa 3 kilo, 4 kilo sendiri. Bayangin ngangkat ini sendirian di tengah hutan. Kan nggak mungkin. Jadi pasti pilih kamera yang jauh lebih kecil. Gitu. Nah, ini anatominya dari kamera itu sendiri. Ada bodinya, ada menu. Ini saya kasih di sini assistant side. Kenapa ada assistant side? Karena sinematografer itu kerjanya nggak sendiri. Beda sama fotografer atau videografer. Yang mereka semua setting kamera mereka atur sendiri. Ada orang yang asisten mereka yang bertanggung jawab untuk make sure semua settingan di sini selalu tepat sesuai dengan perintah sinematografer. Jadi nggak ada tuh yang namanya ini ini ISO. Kalau teman-teman yang tahu kamera, ISO-nya ganti itu tiba-tiba ganti itu nggak boleh. Itu berarti asistennya yang salah. Gitu. Ada yang namanya lensa. Viewfinder itu kayak teropong ya buat ngelihat. Jadi dalam itu ada monitor kecil di sini, nanti ngintip ke dalam. Gitu. Top handle itu ya cuma buat ngangkat kameranya karena kan berat, jadi harus ada grip yang support ini semua. Biasanya satu kamera ini asistennya itu 2-3 orang. Kalau saya sebagai sinematografer saya akan berdiri di sebelah sananya. Ini kan assistant side sebelah kanan kamera. Saya akan ada di kiri kamera di belakang viewfinder. Kecuali saya punya operator. Kalau punya operator saya yang ada di situ. Itu. Nah, ini menunya. Menu-menunya sebenarnya sih sama kayak menu kamera yang teman-teman bakal pakai. Kalau di Lokakarya sendiri, mau nanya dong, lebih ke akan encourage teman-teman untuk pakai kamera seperti apa? Apakah pakai handphone atau pakai kamera apa gitu? Oke, boleh teman-teman Gelmap 2021 untuk ini ya, untuk dijawab. Ada yang mau mulai duluan? Atau kalau nanya-nanya dulu boleh sampai sini. Takutnya overwhelm kan, soalnya agak beda ini kan dunianya.
Dunianya dunia. Iya, nggak apa-apa. Ini ada yang mau nanya duluan kah? Gitu. Boleh, Atau boleh mau nanya. menjawab duluan, atau kalau enggak aku panggil mulai dari jurusan gitu. Paling. Boleh, silakan. Oke, belum ada ya. Aku mungkin langsung panggil aja ya Kak. Ini salah satunya untuk ngasih contoh ke teman-teman tadi pada mau pakai kamera apa. Mungkin bisa di Boleh. sini yang paling atas di tempat aku ada kriminologi nih. Teman-teman dari kriminologi bisa ini cerita ke kakaknya kira-kira mau pakai kamera apa gitu. Halo, sini ada nggak ya? Oh, Kak. Oke, ini udah ada nih. Boleh tuh tadi yang Kak Erlangga dijawab. Kayaknya ya. Sebelumnya Kak, mohon maaf nih Kak, dari kriminologi. Ya. Kita dari storyboard gitu Kak, kebetulan. Dua-duanya. Dari tim storyboard, dari tim sinematografinya nggak ada yang datang. Kayaknya udah kemarin ya. Kemarin juga ada. Kemarin kelas directing. Oke, ganti dulu aja mungkin ya ke jurusan lain. Oke, maaf ya Kak, itu ada ini nih. Apa-apa. Oke, teman-teman dari jurusan lain ada yang ada sinematografernya di sini. Aku panggil jurusan satu lagi kali ya. Boleh dari ilmu politik mungkin? Halo, ada nggak ya? Ini kayaknya teman-temannya masih pada malu-malu nih Kak. Mungkin boleh dilanjut dulu aja kali ya Kak. Saya lanjut dulu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Jadi sebagai seorang sinematografer, saya udah sampaikan kan tadi, tugasnya itu menjaga gambar, ya kan, gambar sesuai dengan arahan di skrip gitu, sama sutradara. Kita berkolaborasi sama sutradara untuk menjaga itu semua sesuai dengan apa yang diinginkan gitu, cerita inginkan. Nah, cinematography is all about control. Kenapa kayak gitu? Karena ya kita nggak bisa asal syuting tanpa planning movement kamera seperti apa, lightingnya akan seperti apa gitu. Kan lucu kalau misalkan kita nonton yang satunya yang di scene awal itu gelap ya kan, terus tiba-tiba kameranya kayak ganti sendiri settingannya gitu. Itu nggak bisa karena kan mengancurin konsentrasi penonton yang nonton gitu. Sorry maaf tadi mati. Gitu. Itu sih. Kalau dari teman-teman, makanya saya tanya kamera apa yang mau dipakai karena berhubungan sama gimana cara ngontrol semua aspek yang ada di sini gitu. Aperture, ISO, shutter speed dan lain sebagainya itu harus dikontrol benar-benar, jangan ada yang berubah settingannya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan ini karena ini sebenarnya ribet loh. Ini terlibat cuman ya kan saya nggak tahu juga nih dari teman-teman perlunya seperti apa gitu. Kayaknya percuma kalau saya terusin juga nanti ya pasti nggak ada yang paham juga. Nah soalnya habis ini saya kan masuk ke lighting itu lebih repot lagi. Kalau misalkan dari kamera belum ada pertanyaan agak susah sih nanti. Kayaknya sejauh ini mereka belum ada pertanyaan Pak. Nanti bisa. Ini udah ada nih. Ya, maaf ya tadi ditanya juga kan sebelum ini akan memakai kamera apa ya. Kalau dari tim kita belum ada rencana pasti ya. Tapi
Kalau maaf background-nya maaf ya agak ini. Ya, tapi mulai lagi kalau kita rencananya belum pasti, tapi kamera film kalau dari resource kita nggak ada ya. Kali kita memakai kamera biasa atau bisa saja memakai HP. Berikutnya saya ingin bertanya ya mengenai kamera, yang mengenai saya masih belum mengerti mengenai si ini namanya controlling and maintaining a desired shutter speed, yang itu saya masih belum mengerti ya, istilah kameranya itu masih agak belum mengerti saya, karena saya sendiri masih agak amatir sih ya. Oke, lebih ke istilah ya. Sebenarnya nanti ini nggak di share nggak PowerPoint? Iya, nanti PowerPoint-nya di-share dan juga ini videonya di-record kok, Kak. Nanti bisa ditonton. Enggak, soalnya memang ya itu tadi, waktu itu kan saya pernah ngobrol sama panitia juga, karena sinematografi itu sesuatu yang dipraktekin, karena akan susah banget buat teman-teman ngelihat ini di semua nih apa sih, shutter speed itu apa, ISO itu apa, aperture itu apa gitu kan. Aperture sendiri itu kalau teman-teman yang biasa motret itu namanya f-stop. F-stop itu disebut juga aperture. Kalau di sinema kita sebutnya t-stop. Tuh. Shutter speed itu seberapa kecepatan rana, seberapa banyak cahaya yang masuk dalam hitungan detik, sepersekian detik gitu. Kalau ISO itu measurement yang dipakai untuk menentukan kamera itu sensitivitas kamera seperti apa gitu. Mulai dari ISO 100, 200, 400, 800 dan sekian, sekelipatan 2. Kalau aperture itu gunanya itu untuk menentukan berapa banyak cahaya yang masuk dari lensa. Kalau ISO dari kameranya, shutter speed juga dari kameranya. Tuh. Memang gimana ya? Kalau misalkan nggak belum pernah pegang kamera pasti nggak akan tahu ini semua itu apa gitu. Tuh. Mungkin saya bisa kasih tentang lighting dulu kali ya. Tapi sebentar ya, saya ngobrol sama teman-teman saya dulu. Bentar. Oke, ada Isen sebentar ya, nunggu Kak Herlangganya. Thank you. Halo teman-teman, maaf ya, tadi saya diskusi dulu sama teman saya. Karena kan juga
saya juga pengen ngasih pembelajaran yang sesuai sama teman-teman juga gitu. Karena dari tadi kalau saya pikir-pikir juga kayaknya nggak masuk ini semua di situ. Tuh. Gimana? Kayak dari panitia gimana? Mau saya lanjut kalau tadi kebetulan ada yang raise hand Kak, kayaknya mau tanya. Mungkin ya bisa boleh. tanya dulu ya. Nggak so kan kasihan juga, maksudnya saya udah ngoceh gitu kan, tapi pada nggak masuk kan susah juga, kasihan juga. Gitu. Karena memang ya waktu itu saya udah pernah sampaikan ke panitia, sinematografi itu bukan materi yang ringan dan bukan perlu bertahun-tahun untuk mempelajari itu semua gitu. Kalaupun nggak ada basic sama dari kamera sama sekali nggak akan paham. Oke Kak, saya izin bertanya. Kalau saya dari Arsanda dari Ilmu Politik. Jadi saya ingin bertanya, apakah kan kalau misalnya di HP itu mungkin shutter speed-nya itu fix ya, jadi kayak nggak bisa diatur atau ISO-nya juga kebanyakan fix. Tapi mungkin ada yang bisa diatur, cuman nggak nggak se apa ya sekompleks yang ada di kamera. Jadi saya mau nanya kalau misalnya saya pakai kamera itu cara mengatur atau mengombinasikan shutter speed-nya berapa atau ISO-nya berapa atau aperture-nya berapa itu seperti apa ya Kak? Mungkin ada apa ya namanya pola-pola tersendiri gitu mungkin ketika lagi shot apa namanya shot close up atau seperti apa itu sih Kak. Oke, kalau itu oke. Berarti masuk ke ini ya. Exposure triangle. Tapi ya. Sebenarnya sih kalau mau langsung tanya diskusi juga nggak apa-apa, karena kalau misalkan saya terusin juga yang ada malah nggak masuk gitu. Karena ini apalagi nanti ke lighting itu jauh lebih kompleks gitu. Kalau misalkan dari moderator ini kita ubah jadi sesi lebih ke diskusi itu boleh apa enggak gitu. Jadi saya lebih kayak ngasih tips ke teman-teman. Boleh banget Kak, kalau nyamannya Kakak misalnya mau diskusi langsung biar teman-teman juga apa namanya kayak kata Kakak nyesuaiin teman-teman, kan di sini ada mungkin mau ditanyain langsung gitu biar Kakak istilahnya nggak nyampein materi terus tahu temennya bingung gitu ya Kak. Iya, karena ini materi susah banget. Saya juga sekolah ke sini. Bukan yang tiba-tiba langsung wah mengerti gitu, enggak. Iya, nggak apa-apa banget Kak. Nanti diajak ngobrol bareng teman-teman boleh. Nah, di sini, oke, tadi ada pertanyaan kan tentang exposure itu sendiri, gimana cara ngaturnya, ya kan? Nah, di sini saya bukain keywordnya itu triangle, exposure triangle. Nah, di sini ada tiga settingan, tiga segitiga aperture. Sebenarnya kalau kamera sekarang itu gampang karena ada monitornya. Ya kan? Jadi bisa dilihat dari segitiga ini sendiri. Kalau shutter speed-nya naik nih ke atas. ISO-nya dinaikin atau aperture-nya dibuka untuk sebentar, ini juga lebih susah ini. Intinya gini, ketika seorang sinematografer itu harus memilih aperture yang diperlukan itu seperti apa sesuai dengan ceritanya. Karena di f2.8 sama f5.6 itu ininya sangat berbeda depth of field-nya. Nah, sinematografer itu yang dijagain utamanya itu apa sih? Ya f-stop-nya ini sebenarnya. Nah, ini ISO-nya akan selalu tetap 800 rata-rata seperti itu. Itu untuk kamera sinema. Shutter-nya akan selalu tetap di 1:50 di sekitar di sini. Nah, berarti yang cuma bisa diatur tuh di sini. Kalau misalkan cahaya yang terlalu gelap, otomatis ya kita harus tambah lampu. Kalau misalkan terlalu terang ya lampunya dikurangin. Sesimpel itu kalau sinematografi. Kalau misalkan pakai handphone, nah itu agak repot tuh sebenarnya. Kalau pakai handphone, kalau kontrol ininya itu akan sangat sulit karena kan otomatis gitu kan. Semua itu otomatis. Berarti yang cuma bisa dilakuin kalau di handphone itu apa? Ya, framing, komposisi.
Nah, kita bisa belajar dari komposisi itu sendiri. Komposisi itu ada macam-macam ragamnya. Ada yang seperti ini. Nah, ini tuh ada yang namanya golden triangle. Golden ratio, sorry. Ini kayak perspektif ya, ada yang dari foreground-nya ke background-nya. Ini juga perspektif leading line, ada garis ke sini ke sana. Sama ada yang klasik banget, namanya rule of thirds. Nah, kalau teman-teman mau research lebih lanjut, belajar dulu tentang komposisi sebenarnya. Nah, bisa cari keyword composition rule of the third. Itu art di mana teknik, lebih ke teknik gimana cara memposisikan gambar di dalam frame gitu. Misalkan di sini nih. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Kak. Nah, misalkan ini nih, gampang nih. Ini namanya center framing, di mana subjeknya ada di tengah. Gitu. Ini juga namanya center framing, di mana subjeknya ada di tengah. Nah, kunci utama rule of the third sebenarnya ada di sini. Kalau kalian lihat nih ada, kenapa namanya rule of the third? Ini frame dibagi di 3 bagian, 1, 2, dan 3. Itulah kenapa namanya rule of the third, ya kan? Nah, cara paling gampang memposisikan objek itu ya ada di persilangan antara 2 garis ini. Jadi di sini 2, sini 1, 2, 3, dan 4. Disitulah. Kalau di sini kenapa ini tergolong komposisi yang bagus? Karena dari sini kita bisa lihat ada sebuah objek yang ada di bagian kanan frame dan itu ngikutin garis. Itu kenapa kita pilih ini jadinya gambarnya imbang. Contoh kayak di sini juga. Karena ini medium tentang medium 2 dimensi kan ya. Jadi kita nggak bisa ngasih keseluruhannya. Tapi di situ juga kuncinya. Karena kita nggak bisa ngasih ini apa yang visual yang kita berikan itu tidak bisa kayak dunia nyata. Jadinya kita bisa menceritakan dari perspektif sebuah kamera. Tuh. Kayak gini lagi contohnya. Ini komposisi juga nih. Ini background-nya kita taruh di sini semua, terus atasnya langit, ya kan? Terus di sini objeknya. Nah, kalau teman-teman nanti mau bikin, yang paling gampang nyalain settingan grid di kamera, terus taruh aja objek atau penempatan main karakternya ada di sebelah sini. Kayak contohnya anjing ini. Contohnya ini anjingnya main karakternya. Nah, kita taruh di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Seperti itu aja sih kalau komposisi. Lagi-lagi ini komposisi bukan teknik yang sangatlah mudah, harus didalamin bertahun-tahun. Tapi kalau mau gampangnya, ya pakai skema yang ada di sini di rule of the third. Nanti bisa didalamin sendiri. Itu kalau dari komposisi. Kalau untuk settingan exposure, kalau di kamera itu ada mana ya? Kalau di kamera Sony nih, kan kamera Sony kan Nah, kalau teman-teman pernah pakai kamera atau ini kamera kan, tadi ada yang nanya tuh, kenapa sih ada garis-garis di tengahnya ini yang kadang ngasih tahu ada plus 1, plus 2, sampai minus 1, minus 2, itu artinya apa sih? Nah, itu tuh namanya exposure level. Ini yang kita adjust. Kalau misalkan gambarnya itu gelap, itu biasanya gelap nggak kelihatan gitu. Itu nanti garisnya akan ada di sebelah sini. Caranya gimana? Ya kasih sebuah cahaya gitu. Deketin ke jendela atau nyalain lampu.
pastiin ininya ada di tengah. Itu sih supaya balance gitu. Kalau kamera sekarang mah gampang, tinggal masukin settingannya kayak gini nih, misalkan 125 56 tuh f-stop aperture-nya yang tadi ini ISO-nya. Nah, tinggal ngepasin aja ininya seperti apa. Itu kalau untuk exposure. Itu sih kalau untuk exposure. Berarti yang pertama kali kita setting sesuai kebutuhan itu aperture-nya ya, Kak? Ya, aperture mau seperti apa gitu kan. Tapi balik lagi, punya ada lampu atau akses ke cahaya atau enggak gitu. Kalau misalkan filmnya pengen di set kalau saran saya sih dimasukin di 2,8 atau enggak 2 gitu. Biar masih bagus gambarnya. Tuh. Shutter speed-nya kita harus stay di 50. Dan sedangkan ISO-nya, walaupun sebenarnya ISO-nya nggak boleh diganti, tapi kalau misalkan kamera digital nggak masalah diturunin atau dinaikin sedikit. Yang penting shutter speed-nya jangan sampai berubah, jangan sampai di atas 1:50. Kalau misalkan kalian syuting di 25 frame per second. Itu sih. Oke, makasih Kak. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ke IG saya aja atau chat juga boleh, nggak masalah. Lewat DM. Kalau dari moderator kira-kira lebih baik saya apain, saya lanjutin lagi. Saya masih ada demo sih harusnya sama teman-teman di dalam. Pencahayaan itu seperti apa? Kenapa pencahayaan itu penting? Boleh saya lanjutin ke situ nggak? Ini kebetulan ada yang raise hand tadi Kak. Mau Ya, boleh silakan. dulu atau? Boleh. Raise hand dulu nggak apa-apa. Iya Kak, saya boleh nanya kan di sini kan ada controlling and maintaining a desired ya, jadi kayak angle kamera gitu. Saya pengen nanya dong tentang seputar pengambilan angle kamera itu gimana sih yang bagus dan efektif. Jadi nggak kelihatan kayak cuma pretty aja kan, tapi menampilkan suatu cerita atau dari adegan tersebut menampilkan suatu cerita itu dengan efektif gitu loh. Nggak cuma sekedar bagus dan good looking aja. Pengambilan angle itu kira-kira bagusnya kayak gimana sih? Kalau pengambilan angle yang bagus itu cuman bisa diraih sama latihan, ya kan? Nah, latihan itu dari mana? Dari nonton film. Nonton aja film. Kalian suka film apa? Film ya, jangan video YouTube. Film. Terus saya contoh, misalkan film Skyfall gitu, James Bond Skyfall. Nih, misalkan ini. Nah, ini ada type of shot-nya, misalkan ini. Ada shoot kayak gini. Ini namanya medium shot. Di mana frame-nya dia di sini single itu karakter cuma satu, yang ada di komposisi di garis yang kanan yang saya jelasin tadi komposisinya itu. Sebenarnya intinya ngikutin rule of thirds aja yang tadi saya udah bicarain untuk ngasilin gambar yang oke. Gitu. Kalau mau aman seperti itu. Jadi mulai dari rule of thirds kayak gini semua komposisinya. Tuh, ini kan pasti di kanan frame lagi nih. Ini biarin kosong. Yang kayak saya tadi bilang. Subjek di kanan, yang di sini kosong. Itu kalau untuk komposisi. Intinya gimana? Ya nyontoh aja sih. Kalau misalkan bingung ini gimana, ikutin insting aja, nyontoh film tuh kayak gimana sih? Ya kita coba aja ikutin gitu. Sesimpel itu, nggak usah dipikir repot. Misalkan ini balik lagi nih, ini two shot. Nah kayak tadi nih. Untuk kayak di rule of the third-nya, satu di sini, satu di sini. Bayangin kalau ada garis di situ kan kotak-kotak. Nah, yang satu ada di kiri frame, yang satu di kanan frame, imbang. Ini namanya two shot. Tuh. Jadi kalau untuk bikin sebuah film, usahain mulai dari jauh, misalkan dari wide shot dulu, misalkan. Nah, misalkan di sini. Nah, ini bagusnya. Nah, di sini nih ada contohnya. Tipe angle sama tipe shot.
Oke, misalnya kita bisa lihat di sini. Kalau kelihatan kan ya? Ini tipe-tipe shot sebenarnya macam-macam ya, tapi nggak muluk-muluk. Ada yang ini kayak gini nih, close up segede gini. Terus ini medium close up. Bedanya close up gimana? Close up itu segini, medium close up itu segini. Sudah ada. Kayak saya nih, shot saya ini medium close up gitu. Situ. Kalau misalkan dekat segini, itu namanya close up atau enggak big close up. Tuh. Misalkan ini medium ya sampai perut berarti. Ini medium long shot, dia sampai lutut. Long shot dia full. Long shot atau full shot itu ada dua perbedaan kata. Karena ada sistem Inggris sama sistem Amerika. Kalau di Amerika namanya full shot. Kalau di Inggris namanya long shot. Gitu. Jadi teman-teman bisa belajar lagi tentang shot sizes. Karena dari sini yang menentukan komposisi itu sendiri. Gitu. Kalau ini cuma angle dari low angle itu di bawah, kamera agak di bawah. Eye level itu sejajar sama mata. High itu dari atasnya. Sisanya bird's eye ini tuh langsung dari atas banget. Yang kelihatan semua environment-nya seperti apa. Itu kalau ini Dutch itu kameranya miring. Itu sih kalau tips dari saya. Kalau mau komposisinya bagus ya gimana? Ya lihat di film terus dicontoh aja. Misalkan ada dialog nih, film ada dialog. Ya dicontoh dari situ. Kayak gini misalkan. Teman-teman bisa contoh dialog scene yang salah satu dialog yang paling bagus itu bisa ada di film Social Network dari David Fincher. Ini saya contohin ya. Social Network. Opening scene. Dari ya, YouTube-nya nggak premium, maaf nih. Misalkan contoh nih, scene dari salah satu film yang sangat saya suka. Judul filmnya itu Social Network. Sutradaranya David Fincher. Ini akan saya play dulu. Nah, kita run through film ini, nanti saya jelasin kayak gimana. Dan kenapa ini salah satu dialog scene yang sangat bagus. Yes. There is. Well, you do. That was cryptic. So you do speak in code. I didn't mean to be cryptic. I'm just saying I need to do something substantial in order to get the attention of the clubs. Why? Because they're exclusive and fun, and they lead to a better life. Teddy Roosevelt's elected president because he was a member of the Phoenix. He was a member of the Porcellian, and yes, he did. But why don't you just concentrate on being the best you can be? Did you really just say that? I was kidding. Well, just because someone's trite doesn't make it any less. I want to try to be straightforward with you and tell you that I think you might want to be a little more supportive. If I get in, I will be taking you to the events and the gatherings, and we'll be meeting a lot of people who wouldn't normally get to meet. You would do that for me? Hey. I want to try and be straightforward with you and let you know that we're not dating anymore. I'm sorry. Is this a joke? No, it's not. You're breaking up with me? You are going to introduce me to people I wouldn't normally have the chance to meet. What is that supposed to mean? Settle down. What is it supposed to mean? Erica, the reason we're able to sit here and drink right now is because you used to sleep with the door guy. The door guy? His name is Bobby. I have not slept with the door guy. The door guy is a friend of mine, and he's a perfectly good class of people. What part of Long Island are you from? Wimbledon? I'm going back to Wait. Is this real? Yes. Okay, then wait. I apologize, okay? I have to go study. Erica? Yes. I'm sorry.
sorry. I mean it. I appreciate it. I have to go. Come on, you don't have to study. You don't have to study. Let's just talk. I can't. Why? Because it's exhausting. Dating you is like dating a stairmaster. All I meant is that you're not likely to currently. I wasn't making a comment on your appearance. I was just saying that you go to BU. I was stating a fact. That's all. And if it seemed rude, then of course I apologize. I have to go study. You don't have to study. Why do you keep saying I don't have to study? Because you go to BU. Can I get some food? So I'm sufficiently impressed with my education. I'm sorry, I don't have a brother, so we're even. I think we should just be friends. I don't want friends. I have no intention of being friends. I'm under some pressure right now for my OS class. If we could just order some food, I think we should. You are probably going to be a very successful computer person. You're going to go through life thinking that girls don't like you because you're a nerd. And I want you to know from the bottom of my heart that that won't be true. You're an asshole. Nah, dari situ itu scene yang salah satu scene yang luar biasa sih. Di sini kita bisa lihat pembagian dari shot-shotnya sendiri. Dibuka dari over the shoulder ke arah sana. Over the shoulder apa sih? Ketika shotnya itu dari pundak karakter, saya sebutnya karakter 1, ini karakter 2 ya. Karakter 1 ke karakter 2. Kayak gini, misalkan jadi pundaknya ada di frame, ini namanya over the shoulder. Itu. Ya kayak tadi, komposisi yang bagus gimana? Oh, karakter 2 di kanan, karakter 1-nya kanan over the shoulder di bagian kiri, di kanan frame, yang ini di kiri frame. Nah, komposisi yang bagus itu seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau lihat, imbang gitu. Kita ngelihat ke situ, ngelihat ke karakter 2, yang ngelihat ke karakter 1. Tapi kita bisa ngelihat reaksi dari keduanya gitu. Ini fungsi over the shoulder itu sih untuk masih menginklusi karakter satunya lagi, nggak melepaskan kedua karakter tersebut. Ini namanya over the shoulder. Kalau kita maju lagi, nah ini juga over the shoulder. Tuh langsung balik lagi ke situ karena emang dari cuttingannya seperti. Nah ini reverse-nya, reverse dari over the shoulder karakter 2. Sekarang ini over the shoulder ke karakter 1. Ke Jess, ke Mark Zuckerberg ini. Nah, di sini mereka masih pakai over the shoulder, kenapa? Karena masih mau menginklusi perempuan yang ini, karakter 2-nya ini. Di mana walaupun scene-nya ini scene karakter 1. Tuh, kita lanjutin lagi. Ini mereka cuma tinggal di editing, dibolak-balik aja. Dibolak-balik aja tuh. Ini balik nih. Balik ke sana. Ke over the shoulder, terus nanti dia balik lagi, gitu-gitu aja. Karena kan dialog, jadinya ada 2 orang, berarti ada karakter 1, karakter 2. Paling enak gimana? Ya kasih over the shoulder gitu. Komposisinya yang satu di, kalau misalkan yang satu di kiri, yang satunya di kanan. Jangan sampai dua-duanya di kanan atau dua-duanya di kiri, karena jadinya nggak kayak karakter ngomong sendiri gitu, karena nggak ada medium yang diajak ngomong di sininya. Pasti kalian kerasa sih kalau misalkan itu. Karena akan kelihatan nggak natural kalau misalkan ada kesalahan di situ. Nah, dari scene ini bisa dipelajari dari 2 tipe shot yang sangat-sangat bisa kepake. Nah, kalau misal di sini ada 1 shot lagi nih yang bagus. Nah, ini ada close up di sini. Kenapa sutradaranya ngasih close up di sini? Karena ya memang di scene ini dia lagi mutusin si cowoknya. Gitu. Dia cuma pengen saudaranya cuma pengen si perempuan yang di sini jadi main fokus di mana apa yang dia katakan itu sangatlah penting, makanya dikasih medium close up seperti ini gitu. Lagi komposisinya juga sangatlah baik, ada di setengah-tengah, cenderung center framing dengan memberatkan karakter ada di kiri frame. Tuh. Di sini biarin kosong. Nah di sini set balik ke wide shot. Ini namanya wide shot. Wide shot itu di mana? Atau wide shot atau master di mana semua karakter ini kelihatan. Karakter 2, karakter 1, dua-duanya ada di dalam frame. Ada 2 tipe penjemputannya. Antara two shot
karena ada 2 orang, satu sama 2 gitu kan. Atau master shot. Master shot itu apa sih? Shot yang kita ambil duluan, di mana kita ngasih tahu semua yang ada yang terjadi di scene ini, gitu. Scene-nya seperti apa, gitu. Nah dari situ kita taruh 2 shot atau master shotnya ini 1, 2, ngasih tahu kalau misalkan dia pergi dan dia sendirian. Itu sih sesimpel itu aja. Nah balik ke singlenya dia. Single itu ketika dia sendiri, nggak ada karakter lain. Ini background ya, bukan karakter, jadi nggak usah dipedulin. Dia sendiri di sini, dia single. Terus dia ditaruh di kanan frame. Nah ini komposisinya yang bagus gitu. Kalau saran saya sih buat teman-teman, tinggal lihat aja. Kalau nggak nonton film ini juga bagus. Komposisinya bagus dan sangatlah simple. Ini film tentang Mark Zuckerberg, judulnya Social Network. Itu kalau untuk komposisi. Ada lagi kira-kira apa mau saya lanjutin ke demonstrasi lighting mungkin? Ini ada satu lagi mungkin ya, boleh, habis satu lagi baru boleh lanjut ya Kak. Nanti teman-teman boleh nanyanya nanti. Oke, boleh. Salsabila dari komunikasi. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya ini sih Kak, pas di film 1917 tuh kan ada yang kayak ngambil gambar one shot gitu. Nah itu tuh cara ngambil gambar yang one shot gitu gimana sih Kak biar kayak perfect gitu. Ini sebenarnya ada di YouTube di sini. Di IMDb pernah jelasin juga kalau kalian mau research sendiri itu boleh. Dan itu ada dokumenter sendiri bahas itu semua. Caranya gimana? Ya bener-bener diambil, nggak bener-bener diambil satu take, tapi di plan gimana caranya take itu bisa disembunyiin. Contoh, saya juga ada film yang satu take itu judulnya Merangkul Jarak. Kalau teman-teman mau ngecek, nanti sepertinya kan panjang. Nah, bisa nonton Merangkul Jarak. Itu lumayan sih 20 menit. Untuk kalian yang suka baper-baperan, boleh dicek. Judulnya Merangkul. Nah, di sini. Ini salah satu film saya yang saya syuting tahun lalu. Trailernya ada nggak? Oh, ini ada trailer. Saya play dulu trailer. Ya, tidak premium. Ini saya waktu itu ngerjain sama teman-teman Cinecrip sama Kinovia. Ya kan? Tapi aku yang sekarang tuh kayak apa? Kayak berjarak, tapi sama diri sendiri. Kalau sampai umur 40 tahun kita belum menikah juga, nikah kali kita ya? Apaan sih? Kok ngomonginnya jadi nikah jauh banget deh kamu? Nggak, sumpah kamu tuh halu fix gara-gara itu buku dipegang terus. Nah, itu salah satu film saya yang saya syuting tahun lalu, judulnya Merangkul Jarak. Nah, bisa saya bedah di sini sebenarnya. Kalau mau nonton boleh-boleh aja nih, saya matiin audionya jadi nggak tahu bakalan kenapa, karena nggak akan spoiler juga, karena most of the story itu dari dialog. Nah, di sini itu filmnya itu 24 menit kalau nggak salah. Ya, ini hampir 25 menit ya. 24 menit itu kesannya itu direkam dalam satu take yang sama gitu, kayak gini dari sini, terus dia tuh in frame, saya mundur ke belakang ya kan, mundur set,
kameranya boom down, turun ke bawah, ngasih lihat dia di kanan frame dan MacBook-nya di kiri frame. Ini frame yang imbang, yang seimbang yang saya tadi bilang. Wah, ada caption-nya, spoiler nanti. Nah, dari sini akan ada sebuah teks sebenarnya. Dia pakai baju. Nanti kalau teman-teman yang mungkin yang matanya jeli bisa lihat kalau ini sebenarnya ada take. Ada mana ya? Ini di belakang deh. Oh, belum. Nah, ini nih. Nah, 1917 itu pakai trik yang sama yang kayak saya lakuin di sini, cuma bedanya mereka lebih advance dan budgetnya lebih banyak lagi. Nah, ketika orangnya crossing itu lewat dari kanan frame ke kiri frame, nyapu gini. Namanya crossing. Ketika dia crossing, ini lihat nih ya. Dia dari sana crossing. Nah, gambarnya agak beda kan? Karena itu dua shot yang berbeda. Tapi kesannya nyambung, dijahit gitu. Padahal mah enggak, itu dua take yang berbeda gitu. Yang satu saya mulai dari kameranya udah di sini, yang satunya lagi dari yang awal tadi, yang awal dia di kasur terus dia di belakang ini, terus berdiri, terus ke laptop. Wipe, selesai. Seamless. Kenapa? Karena background-nya masih mirip. Tuh. Kalau mau penasaran sama sesuatu yang one take, yang single long take gitu, one long take kayak gini, bisa nonton film ini. Ini dari 24 menit itu kita bagi sebagai ke 5 shot. Jadi rata-rata satu shotnya sekitar 5 menit ya berarti ya. Sekitar situ 3 menit sampai 5 menit gitu. Tuh. Di sini agak lama. Saya di sini posisinya kamera di handheld itu dipegang pakai tangan, jadi nggak ditaruh di tripod. Handheld, duduk. Terus kameranya maju. Nih kayak gini ada cut lagi nih sini. Di sini dia beranjak. Oh nggak jadi cut, di sini nggak ada cut berarti. Nah kira-kira seperti itu kalau 1917. Gimana kira-kira menjawab nggak? Bedanya itu, pokoknya intinya gini, kalau mau bikin sesuatu yang one long take atau apa, harus di planning. Dari sekian screen time sekian banyak itu, dari shot sekian banyak itu, mana shot yang bisa digabungin secara editorial kayak gini, yang seamless. Kayak contohnya yang di sini. Yang di sini tadi itu. Nah, kayak gini. Dari sini hitam, jadinya ke situ. Itu kan kelihatannya seamless, padahal mah nggak rapi-rapi banget gitu. Gitu sih kalau itu long take. Cuma intinya ya kayak gitu, setup kayak gitu, cuman dilakukan berkali-kali sampai satu film jadi kayak gitu deh. Itu sangat susah. Begitu. Gimana? Apakah menjawab pertanyaannya? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Saya lanjutin ke ini kali ya, lighting demonstration biar at least punya bekal buat research apa itu key light, apa itu rim light, apa gitu hair light. Boleh kira-kira? Iya, boleh Kak, dilanjut dulu aja. Oke. Tadi ini kontrol kamera. Sebenarnya kalian bisa research sendiri ini artinya apa kayak gimana, karena pasti kalau dijelasin juga nggak akan paham. Itu benar-benar harus pegang kameranya dan harus ngerasain sendiri apa yang settingan itu seperti apa. Nah, untuk gambar yang bagus itu sebenarnya perlu lighting yang mumpuni. Itu lighting yang mumpuni. Di sini saya mau ngajak teman-teman demonstrasi sedikit lah tentang setup lampu yang sangat simple. Key, feel, sama hair light. Itu 3 kata yang harus selalu ada di pikiran teman-teman kalau misalkan mau lighting. Key itu apa sih? Key itu lighting yang utama. Lighting utama. Feel itu lighting yang ngebantu dari sisi sebaliknya. Jadi ada key di sini, feel-nya di sini, sebaliknya. Hair light itu apa? Hair light itu
cahaya yang jatuh ke atas subjek, seperti di rambut kayak di saya ini ada nih ke atas karena ada lampu di atas, itu namanya hairlight-nya di atas gitu. Nah, ini kita sebut juga sebagai 3-point lighting. Kalau teman-teman mau research nantinya bisa ke key point lighting. Cari key light itu apa, fill light itu apa, hairlight seperti apa. Ini saya demonstrasiin dulu sama teman-teman sebentar ya. Nah, teman-teman di sini nanti ada teman-teman saya dari Rumah Produksi Dari Hati akan mendemonstrasikan apa itu key light itu yang mana, fill itu yang mana, hair itu yang mana. Boleh Bapak Rex, boleh di strike key light-nya seperti apa? Nah, kelihatan kan ini Koko Rex namanya. Ini satu-satunya cahaya yang menyinari Rex itu kita sebut sebagai key light. Yang ada di sini tadi nih, key light. Ini saya gituin. Nah, ini key light. Coba dimatiin Rex. Gelap kan? Karena key-nya aja belum ada gitu. Key-nya belum masuk. Coba kita masukin key-nya lagi. Set. Nah, ini kan key-nya oke nih. Tapi di sisi sini kok, di sisi kanannya itu masih kirinya masih ada gelap kan? Coba boleh fill-nya dinyalain kayak gimana kira-kira? Nah, fill light gini. Ya, fill light itu fungsi apa? Nyimbangin dari key light sendiri. Rex, key-nya boleh di dim up lagi sedikit. Dim up itu istilah untuk naikin intensitas cahaya. Namanya dim up. Ya, silakan. Nah, ini baru optimal. Coba dimatiin lagi fill-nya. Nah, ini key-nya gitu. Udah kelihatan kan Rex kayak gimana. Key itu yang di sini tadi ya. Ini key. Coba sekarang fill-nya. Nyalain. Nah, key-nya matiin coba. Nah, fill itu tugasnya apa? Cuma nyimbangin yang ada di sebelah sini nih. Cahaya yang jatuh dari sebelah sini disimbangin sama fill. Gitu. Coba key-nya nyalain lagi. Nah, imbang. Rata kan. Dari kanannya Rex sampai ke pipi kanan, pipi kiri itu rata gitu. Nah, tapi kan ini gambarnya masih rada gelap, dalam artian bukan gelap ya. Kurang ada dimensi gitu, kurang ada sesuatu. Kita bisa tambahin dengan hairlight. Coba boleh di-share hairlight-nya. Nah, dari ada hairlight itu kelihatan kan Rex-nya sendiri bisa pop up gitu. Jadi lebih kelihatan. Coba hair dimatiin. Nah, dia blending sama background. Nyalain lagi. Coba nyalain lagi, Rex. Nah, di dim up lagi coba biar kelihatan. Ya, biarin sehot itu nggak apa-apa. Nah, apa yang terjadi kalau key sama fill mati? Boleh Rex diperagakan? Nah, moodnya kan beda langsung beda gitu. Langsung ya beda banget lah moodnya. Udah langsung low key banget. Kita nyebutnya sebagai low key. Low key sama high key itu dua term yang kalau misalkan kalian mau riset nantinya. High key itu di mana elemennya banyak warna putih, low key itu banyak warna yang gelap seperti hitam. Seperti sekarang ini low key banget. Karena apa? Nggak ada yang nerangin Rex, nggak ada elemen putih sama sekali kecuali dari cahaya yang ada di hairlight di sini. Tuh. Nah, sekarang coba kita nyalain key sama fill-nya. Nah, sekarang kan udah proper gitu, udah kayak interview setup. Nah, interview setup itu biasanya kita kerjainnya seperti ini. Di mana kita cuma ngadain key, fill, sama hairlight-nya itu. Ini contohnya. Dah. Begini kira-kira interview setup. Terima kasih, Rex. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk lighting setup ini, mumpung masih ada Rex di situ, bisa kita pergain bareng-bareng. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya, boleh langsung nanya. Ya, ketiga ini nggak apa kan misalnya salah satunya doang nggak ada, jadi nggak harus misalnya key itu wajib ada apa gimana. Jadi kalau misalnya hair atau sama fill doang atau bebas gitu, jadi penggunaannya bebas kan, nggak ada kayak batasan apa yang wajib dipakai gitu dari ketiga ini. Nggak ada. Kewajiban nggak ada. Dari di ilmu ini tuh nggak ada kewajiban sama sekali. Ini cuman
saran gitu. Kenapa 3-point lighting ini sangatlah populer? Karena satu cepat, dua mudah, dan ini basic sekali di mana ketika kita ngelakuin hal ini aja, gambarnya itu langsung kerasa beda. Gitu. Di situ. Bukan cuma gambar yang biasa, karena kita udah ada lighting yang diatur. Misalkan gini, kalau misalkan lampu cuma ada satu, gitu. Gimana caranya? Ya balik lagi. Coba kalau kinya aja, Rex. Nah, ini gambarnya kayak gini, kenapa? Ya karena background kita gelap. Itu jadinya ya kerasanya begini. Kerasa gelap banget. Sengaja saya kasih dari gelap, kenapa? Karena biar lebih mudah ngelihat jatuhnya cahaya itu seperti apa. Itu sih. Kalau misalkan kayak cahaya cuma satu, tuh. Kan rumah kalian kan nggak gelap. Rumah kalian nggak gelap. Pasti punya lampu kan. Pasti ada, ruangan itu pasti ada lampunya. Coba misalkan, tolong nyalain lampu studio Rex, bisa nggak? Ada Rolando aman. Iya, silakan. Coba ya, ini kita demonstrasiin untuk kalau misalkan dunia nyata seperti apa. Nah, studio kita tuh seperti ini aslinya. Ada lampunya, jadi nggak gelap, ya kan? Nah, ini asli semua Rex mati. Oke. Ketika semua lampu mati, itu hasilnya kayak gini. Ini kita cuma pakai lampu yang ada available untuk kita, gitu. Kalau misalkan ada lampu misalkan kalian sewa atau gimana, terutama hampir pasti itu akan jadi key light. Coba boleh di-strike key light-nya. Nah, cuman bisa ngimbangin kayak gitu. Itu sih kalau misalkan lampunya terbatas. Jadinya untuk ngasih mood itu agak susah. Tapi jangan khawatir. Semua itu bisa diakalin dengan cara naruh subjeknya di source of light yang kalian punya. Misalkan ada lampu nih, lampu rumah kayak standing light kayak gini. Kalian boleh istirahat dulu, terima kasih. Misalkan kayak lampu standing light, misalkan gini, ada lampu-lampu kayak gini di rumah. Saya kecilin dulu. Nah, lampu-lampu kayak gini nih. Standing light kayak gini. Nah, misalkan kalau teman-teman punya kayak gini, props kayak gini, taruh aja lampunya di dekat sama subjek. Nanti udah jadi itu key light-nya. Terus kalau misalkan ada lagi, satu lagi lampunya kayak gitu, taruh di belakang buat ngisi background-nya gitu. Kalau misalkan feel-nya masih kurang kerasa kayak gini, kasih 2 lampu kayak gini. Jadi nggak harus pakai lampu syuting atau pakai lampu apa untuk ini semua, pakai lampu kayak gini pun bisa. Saya dulu waktu mulai pakai lampu belajar kayak gini nih. Nah, itu langsung saya seretin ke aktor. Tapi saran, kalau lampu nggak ada elemen, misalkan lampu cuma bohlamnya aja, itu kualitas cahayanya akan kasar. Kasar itu kayak tajam banget. Itu keywordnya itu di quality of light. Mana ya? Nggak ada lagi. Dari lembut, kasarnya cahaya. Gini aja deh. Nah, bedanya apa hard light sama soft light? Hard light itu ketika bayangannya nyemplok kayak gini, jatuh kayak gini, itu hard light. Soft light itu bayangannya hampir nggak ada. Diusahain kalau misalkan cahaya yang jatuh ke wajah, itu kita bikin soft lighting seperti ini. Karena apa? Karena akan kerasa bagus di muka. Misalkan kayak ini hard light, ini soft light gitu. Kan beda kan, wajahnya itu bisa bersinar, bisa glowing lah ceritanya kalau kita kasih soft light, karena emang pleasant to the skin juga gitu. Beda mood gitu. Beda mood tergantung cerita yang mau dikasih seperti apa. Again, kalau misalkan mau tahu, tinggal nonton film. Caranya juga gampang, belajar kayak gini mau nonton film aja banyak-banyak gitu. Terus menerka-nerka kira-kira lampunya kayak gimana ya gitu. Terus sih kalau dari pencahayaan. Nah, kira-kira gimana? Coba teman-teman ada mau ditanya lagi?
Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Atau mungkin kalau belum ada yang ditanyakan lagi, boleh lanjut materi dulu, nggak apa-apa. Oh, materi saya sih kalau dari udah mau selesai ya, karena cuman itu aja. Mana sih? Cuma tinggal ini aja untuk storyboard teman-teman ya. Paling saya lanjut storyboard kali ya. Oke, untuk pencahayaan itu bisa dipelajari sendiri. Caranya gimana? Ya nonton film. Pokoknya intinya banyak-banyakin nonton film aja. Terus menerka-nerka ini kira-kira lampunya kayak gimana. Terus lalu balik ke posisi key, feel, sama hair-nya ini kayak gimana. Kalau kalian udah kira-kira ngerti feel key itu yang kayak gimana, feel itu yang gimana, hair yang kayak gimana, bisa di breakdown sendiri. Itu. Nah dari situ kita ke storyboard. Sebelumnya kalau storyboard sebenarnya saya bukan expert di bidang ini karena gambar aja nggak bisa gitu. Tapi saya sering beberapa kali juga kerja sama storyboard artist di mana tugas mereka itu benar-benar gambar untuk planning kita. Apa sih yang akan kita syuting untuk project ini tuh kayak gimana. Nah, storyboard apa? It's just a tool for collaboration to plan and communicate things in advance. Ya cuma sebatas alat gitu, alat untuk seorang saudara berkomunikasi terhadap sinematografernya apa yang akan kita taruh di dalam frame. Itu kita butuh storyboard artist untuk ngelakuin itu semua. Tuh. Nah, ini ada contoh storyboard yang ini profesional banget nih storyboard profesional banget untuk iklan Gojek Tokopedia yang kemarin saya kerjain sama mentor saya Bella Panggabean. Anak UI juga kebetulan dia. Tahun berapa sih nggak tahu. Nah, ini nih di sini tuh ada tulisan interior living room day. Ini apa sih? Interior itu ngasih tahu syutingnya itu di luar ruangan atau di dalam ruangan. Living room itu setnya, syutingnya itu di dalam mana? Di sini kasih tahu syutingnya di dalam ruangan, di ruang keluarga, ruang living room, ruang tengah. Day itu ngasih tahu time of day-nya, night atau day. Kalau night itu ada tulisannya night di sini bukan day, gitu aja. Nah, misalkan ini frame nomor 2. Nah, satu kotak ini kita sebut frame. Frame 1, frame 2, frame 3, frame 4, dan seterusnya. Frame 1, interior living room day. Tulisannya the scene start with Otok, nama karakternya, combing his hair, ngisi rambutnya, dan berjalan keluar pintu. Ada deskripsi lagi katu. Nah, ini nih sebenarnya storyboard yang digambar sama storyboard artis diisi sama seorang sutradara. Makanya disebutnya director shoot board. Bukan storyboard aja. Kalau storyboard aja cuman kayak gini, gambar aja. Terus ada biasanya keterangan medium close up, atau wide shot kayak yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Nah, misalkan ini, cuman ini di sini nggak dikasih tahu shot size-nya seperti apa karena ngasih kebebasan buat sinematografernya untuk explore shotnya seperti apa, dibebasin aja. Dikasih tahu kira-kira segini tapi kita yang suruh explore sendiri. Nah, saya di sini jadi second unit. Second unit itu sinematografer kedua di mana di situ dibutuhkan 2 tim kamera gitu. Jadi saya membantu kamera A untuk mencapai apa yang harus kita shoot semuanya karena banyak banget ini. Nah, di sini juga di project ini juga saya yang paling berkesan banget syuting selama pandemi gitu. Kenapa? Nah, di syuting ini tuh sutradaranya itu nggak ada di Indonesia. Dia orang Malaysia di mana dia ngasih semua arahan di sini dan via Zoom itu kita harus presentasi ke dia gitu. Sekarang saya taruh kamera di sini. Gimana Pak C? Ini kameranya udah sesuai belum? Terus dia bilang, "Oke, boleh di-shoot." Nah, di situ kayak saya syuting. Karena ya itu tidak mungkin untuk teman-teman dari Malaysia syuting di Indonesia. Tuh karena kan travel restriction dan lain sebagainya. Jadinya kita syuting via Zoom. Via kayak gini via Zoom. Cuma bedanya gambar yang dipresentasiin gambar saya sama gambar Kak Bella gitu. Dari situ kalau untuk pengalaman ya syuting pandemi kayak gitu.
Karena syuting sendiri kan nggak bisa sendiri ya. Kayak tadi saya bilang aja, untuk sinema kamera minimal krunya 3 gitu. Untuk lighting krunya bisa 10. Ya kalau digabung-gabungin bisa 100 orang lebih juga yang ada di situ. Kemarin untuk Tokopedia ini saya hitung-hitung bisa sampai 200 orang. 200 orang ada di lokasi itu. Emang nggak safety sih kedengarannya, tapi kan semua orang di situ udah di background check semua dan udah vaksin semua, dan memang masker juga pada ketat di sana. Dan nggak semua orang bisa masuk ke dalam set. Set itu apa? Tempat kita syuting gitu. Yang ada kameranya, ada aktornya, itu nama set. Jadi nggak semua bagian dari kru bisa masuk ke sana. Itu untuk syutingan yang ada di sini. Storyboard sih sebenarnya itu aja. Nggak ada apa? Cuman tools buat planning kayak gini, contohnya kayak gini. Yang ada di sini semua contoh storyboard yang sangat baik. Ini profesional sekali gitu. Dan mahal sekali dia. Nah, sekarang ini ada informasi shoot twice. Itu artinya dia pengen ini di syuting lebih dari 1 kali untuk aman, biar dia editingnya aman. Itu sih. Ini dari sininya. Cuma tinggal lanjut ke misalkan interior restoran D. Dan ini ngasih tahu suasana restorannya kayak gimana sebagai pandemi. Nah, ini kita cermatin baik-baik, nanti saya kasih tahu videonya kayak gimana. Dari sini kan udah 14 shot ya. Satu ini tuh namanya 1 shot, 1 frame. Ini udah 14 frame. Nah, jadinya itu begini kira-kira. Ini akunnya sebentar. Ini akunnya Kabela, teman saya, mentor saya gitu. Dia yang ngajak saya di project ini. Mungkin kalau teman-teman udah lihat bisa tahu ini iklan kayak gimana. Nah, dari tadi bayangin yang shot yang tadi yang kita pakai buat planning dan komunikasi sama orang yang ada di Malaysia, kita harus framing seperti ini. Jadilah kayak gitu. Tuh, walaupun nggak sama kayak yang di storyboard itu it's okay, nggak masalah. Cuman kan kita jadi tahu, oh sutradara pengennya ada adegan si Otok nyisir rambut. Ya udah kita kasih adegan si Otok nyisir rambut. Nah, kayak gitu. Balik ke mana sih? Ini nih. Nah, ini kayak gini nih. Nah kan dia nyisir rambut kan. Kita kasih deh, dia nyisir rambut. Dia keluar, dudukin tai apa namanya? Bebek ceritanya. Ada di sini adegannya. Tuh, ceritanya gitu. Nah, itu cuma tools buat kolaborasi aja. Yang kita taruh sini semua. Yang paling penting itu ya di sini interior apa eksterior itu jangan sampai salah. Terus time of day-nya juga jangan sampai salah gitu. Itu sih. Cuman ada interior, eksterior, day apa night. Terus lokasinya itu tergantung lokasi yang mau kalian syuting. Nih, biar ini kita nonton dulu deh iklannya. Lucu kok iklan. Ini ceritaku dan juga ceritamu. Ini kenapa bebek pernah jadi musuh kita. Ini cerita bapakku dan juga ceritamu. Cerdas bebek pernah. Tapi untung waktu digoreng. Ini cerita kami, juga ceritamu. Cerita gagal, berjuang bertahun-tahun, lalu bangkit. Kasus COVID-19 semakin meroket di Indonesia, berdampak negatif untuk perekonomian lokal. Pedagang-pedagang kecil mulai terancam. Tapi jatuh lagi di adang keadaan. Jalan cerita yang kita lalui bersama. Memang ini semua nggak gampang, tapi nggak ada kata nyerah, karena kita belum kalah. Temukan lagi semangat untuk cari peluang. Temukan kekuatan untuk
ceritaku, bangkitkan semangat. Ini ceritaku, bangkitin kesempatan untuk bantu mereka yang mulai duluan. Berusaha demi pulangnya kita semua ke masa-masa nyaman. Satukan semangat, ambil bagian kita masing-masing. Dukung usaha lokal untuk Indonesia bangkit bersama. Nah, seperti itu hasil akhirnya. Gitu, teman-teman. Itu sih kalau dari saya. Yang penting jangan lupa aja untuk have fun, karena ini media yang senang-senang. Emang kelihatannya berat banget, cuman ya yang penting senang-senang aja gitu. Film itu kan pada dasarnya emang gimana cara kita bercerita ya, curhat gitu, ngungkapin isi hati. Jangan dibawa rempong, jangan dibawa repot, karena kalian juga di sini kan harusnya senang-senang, bukan pusing, bukan cari duit kayak saya, itu beda cerita gitu. Nah, kalau misalkan ada apa-apa, terima kasih sebelumnya. Kalau mau perlu apa-apa bisa kontak di @produksi-dari-hati atau @sinileng, Instagram saya sendiri. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Herlangga atas materinya. Nah, di sini Kak, karena tadi kita udah campuran ya bisa dibilang antara materi dan konsultasi, tapi di sini aku mau membuka lagi sesi untuk teman-teman bisa nanya jawab dengan Kak Herlangga gitu, kalau ada yang mau tanyain atau dikepoin. Nah, di sini tuh udah ada yang angkat tangan nih Kak, namanya Hermione, boleh untuk langsung nanya ke Kak Herlangga ya. Oke, makasih sebelumnya Kak Herlangga. Aku mau nanya nih, tapi tentang sinem tadi agak udah lewat. Cuman aku mau nanya yang tadi kita ngebahas teknik pengambilan gambar dialognya social network, itu kan dia bolak-balik gitu ya Kak. Itu kan dia pakai satu kamera. Terus itu cara mempertahankan stability kameranya, kalau misalnya kita nggak punya, namanya kamera dolly bukan sih Kak, yang kayak rodanya gitu? Iya, dolly. Cuman itu nggak pakai dolly, itu pakai tripod. Itu berarti tripod aja ya? Coba pakai tripod. Itu dua shot yang berbeda. Yang satu ngadap karakter 2, yang satunya ngadap karakter 1. Itu diambilnya berulang-ulang. Misalkan gini, dialognya itu misalkan 5 paragraf ya. Yang ada 3 line. 3 line itu ketika kita bilang karakter A ngomong na, karakter B ngomong na, itu 2 line. 3 line itu ada balasan dari karakter ke satunya lagi. Misalkan ada 3 line di dalam satu scene itu. Nah, kameranya kita ambil satu-satu. Dalam arti gini, kita ambil satu part bagian 3 line itu untuk karakter A. Terus balik lagi ke karakter B. Kita ambil lagi ulang dialognya gitu. Nanti pas di editing baru digabungin. Jadi ya gitu, jadi aktor gimana? Yang ulang-ulang. Dialog yang sama diulang berkali-kali gitu. Jadi caranya kayak gitu. Kamera tetap satu, cuman bedanya angle-nya yang kita ganti, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Oh ya, dari tadi kan saya nunjuk gini. Ini tuh gambar lambang kamera ceritanya. Kalau jadi saya sebagai DP, saya sinematografer itu untuk komunikasi ke kru saya, caranya dengan 2 jari ini gitu. Kalau saya tunjuk, coba boleh ke sana gitu. Berarti kameranya akan ngadep ke sana. Coba boleh ke sana, nanti kameranya akan ngadep ke atas gitu. Itu sini cuman bahasa yang kita lakuin untuk mempercepat proses syuting gitu. Misalkan saya mau ngarah ke sana, nanti saya bilang boleh over the shoulder ngarah sana untuk karakter B gitu. Itu sih. Oke Kak, aku juga mau nanya lagi sebenarnya. Boleh silakan. Tadi itu kan ada yang kayak hard light, soft light gitu ya Kak. Ya betul. Nah, itu aku mau nanya cara nge-express mood dari lighting ke ceritanya itu berarti kayak gimana Kak? Maksudnya kayak apakah kalau misalkan ceritanya agak sendu gitu, berarti kameranya maksudnya lightingnya itu yang agak kuning gitu atau gimana Kak? Ya betul, itu pertanyaan yang bagus banget karena sebenarnya hard light dan soft light itu akan mempengaruhi mood. Sedangkan kita sebagai sinematografer itu mood itu yang kita cari, gitu kan. Nah, hard light itu kita pakai ketika mau nunjukin sebuah kontras di mana karakter itu mungkin akan ngerasa sendiri atau dia cuman ada di
di zona yang tidak nyaman, itu bisa kita pakai hard light. Atau mau mungkin pengen bikin itu sebagai stylistic choice, di mana dia sedang bernyanyi di pinggir jendela gitu kan. Kayak gitu-gitu biasa dipakainya hard light-nya. Nah, tapi jarang banget kita pakai hard light untuk film. Contohnya yang jatuh ke muka secara langsung karena kurang flattering aja di skin gitu. Kalau ini kan yang saya ini kan cahayanya soft banget karena bayangannya sendiri tuh nggak gitu kelihatan nggak kelihatan. Nah ini bayangannya juga nggak gitu kelihatan tuh. Di sini kan ada bayangan. Itu juga biasa udah dihalusin karena dari kamera sendiri cahayanya itu saya pantulin gitu. Kalau mau jadi gitu tipsnya untuk membuat lampu yang hard atau yang soft itu gimana? Kalau misalkan cahaya yang soft itu biasanya dipantulin cahayanya. Tuh kalau hard itu cahayanya langsung, dia lampunya langsung nyorot ke bawah ke subjek. Kalau misalkan kayak lampu panggung gitu, kalau teman-teman pernah nonton pertunjukan teater, itu kan lampunya langsung nyorot, ya kan? Itu hard light gitu. Sedangkan kalau misalkan di film biasanya pakainya soft light. Itu sih. Makasih ya Kak penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, udah terjawab ya artinya. Nah, ini sesi tanya jawab masih dibuka nih untuk teman-teman lainnya. Ya, boleh untuk langsung nanya. Nah, ini udah ada 2 raise hand. Mungkin dari yang pertama di tempat aku ada Alia ya, dari Kriminologi. Alia boleh untuk langsung nanya ya. Oke. Aku mau bertanya, nama aku sebelumnya Alia Saira Sabrina dari Kriminologi. Aku ikut untuk storyboard. Sekarang aku izin bertanya. Ini pertanyaan simpel tapi kayaknya butuh sih. Untuk membuat storyboard yang efisien itu gimana caranya? Untuk storyboard yang efisien? Bayar, itu cara paling gampang. Itu ya, kalau buat sendiri gitu. Iya. Sebenarnya saya nggak bisa jawab itu karena saya juga nggak bisa gambar, kan. Saya nggak pernah, jarang banget pakai storyboard karena most of the time kerjaan yang saya ini juga musik video gitu, atau enggak low budget komersial, dan itu biasanya nggak dikasih storyboard. Jadi saya sendiri pun jarang banget pakai storyboard. Nah, tapi ada satu cara yang bisa kalian terapin. Itu namanya photo board. Jadi instead of gambar, dipotret aja gitu. Frame-nya mau kemana, ininya gimana, terus nanti disusun. Gitu. Susun sesuai dengan kronologi cerita. Itu. Gitu caranya. Kalau mau bikin gampang ya, foto aja gitu. Jadi bawa kamera HP, foto. Misalkan bikin 2 shot, oh ya orangnya ada 2 gitu. Gitu. Nih, saya ada contohnya juga nih. Untuk foto board sebentar ya. Dari syuting yang sama yang Goto juga sebelumnya. Nah, ini nih. Udah. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ini tuh presentasi dari video yang tadi kalian tonton. Ini namanya pre-production meeting board. Pre-production itu apa? Ya, pre-production, di mana sebelum syuting kita planning ahead gimana cara syutingnya. Nah, ini ada 100 berapa halaman? 120 halaman kalau nggak salah. Ini salah satu board yang paling banyak yang saya pernah pegang. Nah, di sini sutradaranya ngasih informasi gimana, look-nya pengen gimana, mood-nya pengen kayak gimana, jadi dia akan kasih referensi untuk lighting, dikasih judul mood and feel gitu. Ini referensi untuk film yang dia kasih. Nah, director shot board yang saya contohin yang tadi itu. Nah, ini shoot board-nya sama kayak yang tadi, cuma bedanya ini sebelum kita syuting kita ngelakuin ini semua. Tuh. Nah,
Karena nggak semuanya bisa digambar kan. Tim Jakarta, Reki itu apa? Ke lokasi, datang ke lokasi pilihan untuk menyamakan frame yang diinginkan sama sutradara ke gambar kayak gini. Gitu. Jadi kemungkinan besar nih sutradaranya udah ngomong dulu sama storyboard artis gimana caranya dia pengen bikin ini semua, makanya digambar dulu. Nah, tim Indonesia nyari lokasinya itu semua dan diambil fotonya satu-satu kayak gini. Ini referensinya tuh. Misalkan kayak tadi kan lihat kan ada yang si otoknya keluar. Nah, ini ceritanya otoknya keluar kayak tadi. Tuh. Nih, dia lagi ngisi rambut, kira-kira begini. Di foto aja. Ya hasilnya nggak akan sama, nggak masalah. Tapi kan ini cuma untuk planning. Nih, buktinya ini bisa, dan ini jadi, dan lucunya lagi kan sutradaranya nggak di Indonesia. Gitu. Bisa. Nah, di foto, misalkan dia pengen gini. Walaupun eksekusinya nggak sama, tapi kan kira-kira mirip gitu. Ini storyboardnya, ini photoboardnya. Storyboardnya, ini photoboardnya. Tuh. Ini karena proyeknya besar, jadi mereka bisa punya keduanya. Kalau misalnya proyeknya kecil, nggak punya waktu untuk bikin storyboard, pakai photoboard aja, langsung jadi. Gitu caranya. Kalau mau gampang, pakai photoboard nih kayak gini. Gambar kayak gini, fotonya kayak gini. Gambar kayak gini, fotonya kayak gini. Gitu. Mana ada lagi kira-kira? Oke, aku udah ngerti. Tapi berarti storyboard itu bukan hanya ekspresi, aktivitas, atau latarnya aja, tapi kita juga harus gambar lighting dan moodnya juga. Oh enggak, itu enggak juga. Lighting dan itunya enggak perlu gambar. Yang penting ini bukan storyboard ya, yang tadi ini keseluruhan ini namanya production board, pre-production board. Gimana? Jadi semua orang pas yang datang ke syuting ini tahu syutingnya bakalan kayak gimana, lokasi seperti apa, wardrobe seperti apa gitu. Ini buat semua orang, semua ukuran terlibat supaya kita tahu dan satu visi gitulah. Jadi nggak kemana-mana pikirannya gitu. Nggak usah digambarin lightingnya. Kalau mau boleh, cuman nggak usah. Jadi fotonya aja. Yang penting kan yang di frame itu apa? Misalkan ini 2 shot ya kan, 2 shot ya, ada 1, ada 2, 2 shot gitu. Misalkan ini lagi nih gambar, mereka pengen ada surat PHK di situ, ya kita kasih surat PHK di situ. Tuh, ini cuma buat planning aja. Gitu kira-kira. Gimana? Makasih Kak, bantu Ya, banget. sama-sama. Jadi jangan takut untuk nggak bikin storyboard, dia bikin aja photoboard gitu. Karena ya saya tahu saya sebagai orang yang nggak bisa gambar, nggak akan bisa disuruh bikin storyboard. Photoboard, lain kata photoboard itu penting banget untuk komunikasi. Gitu sih. Oke. Iya, mungkin tadi teman-teman nanyanya khusus storyboard karena memang kalau di Clubhouse sendiri pakainya storyboard gitu Kak, untuk kayak ada salah satu mata acaranya. Mungkin tadi nanya storyboard. Oh iya ini. Emang nanti dinilai gitu storyboardnya? Iya Kak. Oh betul. Susah banget. Iya. Susah banget. Mendingan itu susah. Saya nggak akan menang kayak gitu. Ya itu kalau saran saya ya photoboard. Karena storyboard itu masalahnya gambar sih. Kalau nggak semua orang bisa gambar kan. Itu. Kalau semua orang ada foto, semua orang bisa ngambil kamera, bisa motret lah. Tapi nggak semua orang bisa gambar. Itu sih. Nah ini namanya production board. Banyak banget sih. Begitu. Oke, makasih Kak jawabannya. Semoga terjawab ya Al ya. Kemudian kita lanjut nih Kak, ada lagi yang udah raise hand, bisa Muhammad Dilsyad untuk langsung nanya ke Kak Herlambang. Boleh. Ya, kalau Kak, saya juga mau nanya nih kayak seputar storyboard. Kan kalau storyboard tadi kan yang kalau dari project yang Goto itu kan di kayak suatu scene spesifik yang penting-penting aja kan. Ada nggak sih kayak misalnya batasan kayak minimal maksimal gitu, misalnya sekian menit atau satu scene itu harus ada sekian storyboard atau berapa kalau di project ini? Kayak ada batasan gitu nggak sih? Apa bebas aja gitu? Yang penting ngegambarin scene itu dengan maksimal atau gimana? Itu gimana tuh Kak? Ada batasan atau spesifikasi tertentu nggak buat storyboard ini?
Oke, sebenarnya ada storyboard itu batasannya itu di size itu yang kayak medium close up. Nah, itu tuh bukan batasan sih, kayak acuan. Karena shot size itu yang mempengaruhi mood dari film atau produk itu sendiri gitu, yang sutradara inginkan gitu. Batasannya ada di sini. Sebenarnya ini bukan cuman quote untuk cuplikan ya, kayak acuan, karena kan ini datang sebelum kita syuting, jadi kita yang ngikutin itu, bukan itu yang ngikutin kita gitu loh. Jadinya ini emang acuan untuk waktunya berapa, lebih baik ya syuting lebih lama daripada yang kalian butuhkan, karena kan selalu bisa dihapus kalau misalkan dipanjangin kan nggak bisa gitu. Sesimpel itu dari editingnya. Kalau misalnya materinya kurang, susah gitu. Gimana caranya? Ya biarin pas syuting di-cut kan agak pasti ada sisanya, nggak mungkin enggak. Kecuali emang kalian misalkan si otoknya lagi jalannya belum keluar frame atau belum selesai, udah di-cut. Nah, itu kan berarti materi nanti kurang. Untuk menghindari hal itu ya biarin aja dia orangnya keluar dari frame dulu baru di-cut kayak gitu. Atau enggak misalkan adegannya selesai dulu di run through dulu adegannya selesai baru di-cut kayak gitu. Tapi untuk storyboard, sebenarnya storyboard itu penting tapi receh tapi penting gitu. Recehnya kenapa? Ya nggak menentukan hasil, cuman pentingnya kenapa? Untuk menyatukan pikiran gitu. Ini metode tool saja, bukan sebuah ini. Bukan sebuah kewajiban. Oke, Kak. Kasih banyak Kak jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, semoga udah jawab ya. Ini kita ada lanjut. Sorry, maaf. Oh iya. Ada satu tambahan. Tadi kan ada yang nanya kamera movement tuh kayak gimana sih? Nah, di storyboard sendiri itu biasanya dijelasin kayak gini. Ada gambar panah. Ini kan ada panah nih, panah ke luar set gitu. Itu artinya kameranya mundur set. Ada kamera namanya dolly out atau zoom out. Dolly out itu kameranya dari maju terus mundur ke belakang. Kayak gini juga nih. Itu ini dolly out juga, jadi belakang gitu. Itu movement yang standar dolly out, dolly in, dolly out, ya kan? Pan kiri, pan ke kanan, pan itu geser kamera dari kanan ke kiri, tilt itu naik ke atas bawah gitu. Tilt up, tilt down, pan kiri, pan kanan, dolly in, dolly out. Nah, kayak gitu. Nah, di storyboard seringnya dijelasin kayak gini, ada panah tuh. Kalau pan itu panahnya itu kayak melingkar gitu. Di sini nggak ada di situ. Nggak ada. Biasanya kayak melingkar ke kanan gitu. Misalkan gini, ini tuh ada pancinya ditaruh. Ini untuk panci gitu. Kalau misalkan ini di objek, ini untuk objeknya nanti turun gitu. Ya lagi-lagi itu media komunikasi. Misalkan kayak gini, ada nada-nada di sini, artinya teleponnya berdering gitu. Simpel itu aja sih. Ini action di mana dia nutup itunya, nutup gerbang toko gitu. Itu untuk gimana, ada pertanyaan lagi kira-kira? Oke, tadi deal shot udah udah jelas atau ada yang mau tambahin? Ya, sudah Kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Udah ada yang juga. Salsabila, boleh langsung lanjut. Ini Kak, aku mau nanya cara kita ngeset reflektor yang efektif tuh gimana sih? Kayak kapan kita pakai reflektor yang silver, yang gold gitu. Karena kadang tuh pas produksi kan udah pernah juga. Itu tuh kayak nggak pas gitu loh sering kali. Makasih Kak. Itu reflektor itu ada hubungannya sama soft hardnya sebuah cahaya, katakan. Reflektor yang mungkin yang kamu maksud tadi itu yang bulat ya, yang bisa di flip kayak gitu kan. Itu namanya pop up reflektor. Saya tunjukin. Pop up.
Nah, yang kayak gini yang segede orang. 500.000 kemahalan ini. Cari yang lebih murah kalau mau. Jadi, nah ini pop-up reflektor. Kapan makainya? Mana sisi mana yang mana? Di sini tuh ada. Nah nih, ini kan banyak ya. Ini bukan cuma satu, tapi isinya ada segini banyak. Ini tools yang sangat murah dan berguna sekali nih. Di sini ada pantulan warna putih, ada warna hitam, ada yang pantulan gold, sama pantulan silver, sama ada yang tembus. Nah, yang tembus ini kita namanya silk, kayak kain silk. Makanya gini, nih lampu dikasih kain depannya. Nah, jadinya akan halus. Tuh, kalau misalkan di sini, ini saya pakai namanya polyboard atau foam board. Ini ada dua sisi, yang satu hitam, yang satu putih. Ini saya beli di Gramedia. Kalau misalkan ini kalian bisa lihat, sekarang nggak pakai nih, jadi cahaya di feel-nya ini agak gelap kan. Saya masukin lagi di sini. Nah, bakalan kerasa banget tuh. Cuman dengan ini doang, tapi akan mengubah mood itu semua. Gitu. Nah, kalau untuk reflektor itu ada yang kayak gini juga. Itu sisi yang di sini. Itu fungsinya kayak gitu. Jadi ada cahaya yang datang, kita pantulin lagi sebagai fill. Gitu. Jadi fill, key sama highlight itu nggak harus lampu yang berbeda. Itu cuma arah. Ada yang arah dari depan, dari sampingnya, sama dari atas. Gitu. Itu sih. Kapan makainya? Kalau misalkan silver itu kita mau nyimbangin cahaya matahari. Kalau gold itu kita pengen biasanya kita pakai di luar kalau gold itu. Jadi mau nge-recreate cahaya matahari sunset yang golden hour itu kita pakai reflektor ini. Cara makainya gimana? Saran saya jangan dekat-dekat, agak dijauhin biar nggak overexpose. Overexpose itu terlalu terang, underexpose terlalu gelap. Biar overexpose agak dijauhin. Tuh. Terus diarahinnya dari mana? Dari matahari. Mataharinya dipantulin ke sana. Cahaya yang paling mudah dan murah itu ya matahari. Gitu sih kalau pakai ini. Terus kalau white itu pakainya sama untuk mantulin, cuma biar lebih halus kita kasih elemen putih. Sama kayak yang di sini tadi. Apa board yang saya tunjukin tadi. Gitu sih cara makainya. Gitu. Untuk lebih lanjutnya bisa di YouTube banyak. Belajar dari itu sekarang bisa banget. Gimana? Udah tinggal 5 menit lagi ya? Iya benar. Dari Salsa tadi udah jelas kah atau masih ada yang mau ditanyain lagi nih? Boleh. Ini ada. Masih. Oke, sudah jelas katanya. Nah, teman-teman, karena tadi emang sekarang udah 4 menit lagi nih kalau ngeliat dari waktunya, jadi aku ngasih pertanyaan, ngasih teman-teman boleh kalau ada satu lagi mau tanya gitu. Tadi kebetulan aku ngeliat ada yang udah resign terus nggak resign lagi. Itu jadi mau nanya atau nggak? Tadi ya. Oke, boleh. Jadi aku nggak tahu sih ini udah ditanya atau belum. Soalnya tadi tuh jaringan aku putus-putus sih. Takutnya ini udah ditanya tapi aku nggak kedengar. Jadi aku pengen nanya aja sih Kak. Kan storyboard itu fungsinya buat apa namanya ngasih tahu alur cerita gitu kan. Nah jadi di storyboard itu kita harus gambarin detail gitu gak sih Kak? Kayak furniture-nya atau kasih bayangan lah, apalah, kasih background yang full gitu atau nggak usah kayak apa kita cuma buat ngasih tahu apa kita nggak perlu gambar detail gitu. Kalau yang penting orang itu kelihatan adegannya lagi ngapain gitu-gitu. Gitu sih Kak. Kalau saya sebagai yang pengguna storyboard ya nggak perlu. Saya cuma perlu ini apa namanya setnya di mana apakah itu ruangan keluarga atau ruangan ini harus digambarin dengan jelas. Perabotannya nggak harus sesuai, nggak harus ini. Tapi yang paling penting itu shot size-nya tadi. Apakah itu medium close up yang segini, medium close up atau close up atau ini apa namanya? Nih kayak gini, ini shot size-nya semua penting dari medium close up, atau ini segini namanya cowboy atau full.
Cowboy itu di atas mata kaki, namanya cowboy shot kayak gitu. Sebenarnya yang mau diarahin di storyboard itu bukan kelengkapannya, tapi kita syuting apa aja sih isi yang ada di dalam gitu. Nanti kalau misalkan syuting yang beneran kan pasti ada departemen kesenian ya, departemen artnya yang akan ngisi ini semua, furniturnya semua akan diisi gitu. Jadi bukan bagian saya buat ngisi, tapi bagian art directornya gitu, yang ngasih semua prop gitu. Prop masternya akan ngisi semuanya, locationnya dipilih yang kira-kiranya masuk sama alur dari cerita itu sendiri gitu. Kayak misalkan di sini itu nggak harus ada abang Gojek segini banyak, enggak. Itu dia cuma di ini. Kayak misalkan di sini juga tadi yang mandi bebek itu beda banget kan yang di shotnya sama di ininya. Ya nggak masalah, cuman intinya apa? Ada bebek, ada orangnya. Udah sesimpel itu. Gitu. Storyboard itu ya makanya saya tadi bilang storyboard itu simple, berguna, tapi nggak penting-penting banget gitu. Berguna untuk ngasih tahu kita kayak gimana, tapi bukan selamanya harus ngikutin storyboard, enggak. Ini untuk mempermudah teman-teman yang lain untuk berkomunikasi. Karena kan kita nggak ngerjain cuma satu project, kadang itu projectnya banyak banget, ya kan. Jadi mikirnya nggak cuma satu project gitu. Takutnya ketukar-tukar, ya jadinya miss gitu. Untuk menghindari miskomunikasi, ya kita kasih storyboard dengan yang sesuai tuh. Karena intinya bikin kayak gini tuh udah komunikasi aja sih. Karena kan lucu kalau misalkan, oh saya pengen goreng ayam nih, yang dimasukin tapi bebek. Kan beda gitu. Kalau komunikasi nggak jelas, gagal syutingnya. Sesimpel itu. Oke, apakah sudah menjawab atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Kak. Makasih, Kak. Iya. Oke. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya dari sesi tanya jawab. Berhubung sekarang udah pas banget 20.50, kita akhiri sesi tanya jawab dan konsultasi sama Kak Herlangga gitu. Nah, sebelumnya sambil nutup aku juga senang banget. Jadi hari ini betulan seru banget ya teman-teman lokakaryanya, karena tadi sampai didemonstrasiin langsung sama kakaknya. Gimana? Seru banget. Jadi kayak betulan terasa ini, bahkan dari pihak panitia juga ikut menikmati gitu kan lokakarya hari ini, karena emang seru banget. Terima kasih. Iya. Dan di sini juga aku mau terima kasih ke teman-teman yang udah hadir. Tapi ini teman-teman jangan leave dulu, karena di sini aku mau jelasin sedikit tentang output lokakarya ya, yang tadi juga mungkin udah sempat di-mention sama aku gitu. Jadi di sini teman-teman baik dari sinematografi dan juga storyboard nanti akan kerjasama bareng-bareng. Di sini lokakaryanya outputnya lebih berfokus pada pembuatan video dengan kamera movement yang udah diajarkan tuh. Tadi kan udah kayak ada pembedahan tuh, belajar kamera movement. Nah, teman-teman diminta untuk membuat video tersebut. Nah, untuk format lebih lanjutnya nanti bisa ditanyakan langsung di grup atau PC ke aku, atau PIC-nya satu lagi itu Dira ya. Nah, di sini output ini dikerjakan secara bersama-sama, di mana satu jurusan itu mengumpulkan minimal 1, dan lebih pentingnya lagi ini akan menambah poin 5 ya di mata acara yang relevan, dengan penambahan plus 3 poin untuk kehadiran dan juga penambahan plus 2 poin apabila mengumpulkan output hasil lokakarya. Nah, kemudian kita ini boleh nih, ada nggak kayak closing statement atau kata penyemangat dari Kak Herlangga untuk teman-teman 2021 yang mau syuting nih Kak istilahnya, apalagi di tengah pandemi gini, Kakak mungkin ada pesan-pesan semangat dan juga sekalian closing statement-nya, boleh Kak? Oh boleh. Ya kalau dari saya sih have fun aja, karena ini medium bukan medium yang saklek di mana. Jadi kalian nggak megang kunci nuklir di sini gitu. Salah nggak masalah, jelek juga nggak masalah, ya kan? Nikmatin aja prosesnya kayak gimana. Jangan sampai lupa kalau ini semua senang-senang aja gitu. Itu sih kalau dari saya. Banyakin nonton film kalau pengen tahu lebih lanjut, karena film itu medium belajar yang paling efektif menurut saya. Itu sih. Terima kasih sebelumnya. Oke, itu ya teman-teman, diingat film tuh media belajar yang paling efektif. Betul. Jadi teman-teman bisa belajar sambil nonton film. Enak, gitu. Jadi nonton film tuh sambil diresapi ya teman-teman ya.
Oke, di sini kita udah sampai penghujung acara dan pastinya nggak lengkap kalau kita nggak ada dokumentasi bersama, sayang banget dong. Nah, di sini boleh teman-teman yang belum menyalakan kameranya untuk nyalain kamera karena kita mau foto bersama. Oke, boleh dinyalain kameranya terlebih dahulu ya, yang akan nanti dibantu Pandu. Boleh teman-teman nyalain kameranya. Oke, ini masih ada beberapa yang belum, boleh yuk sebentar aja untuk dokumentasi. Sayang banget udah ikut kelas 2 jam, mukanya nggak terpapang gitu di dokumentasi. Teman-teman boleh ya, untuk on cam. Oke. Kalau ada yang emang nggak bisa on cam nggak apa-apa, tapi ini udah lumayan banyak ya. Aku anggap ini sisanya emang yang malu gitu untuk menunjukkan wajahnya. Oke, boleh Dira dipandu untuk dokumentasinya. Oke, teman-teman. Aku yang foto ya. Wah, Baba ini slide 1 dulu ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke. Next slide ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Din. Thank you. Oke, makasih banyak Dira dokumentasinya. Nah, kan seneng banget nih udah ngeliat teman-teman on cam semua gini. Seger-seger kan rupanya mukanya. Oke, jadi di sini untuk menutup acara, aku selaku perwakilan dari Lokakarya Gemap 2021 ingin menyampaikan maaf jika ada kesalahan selama Lokakarya ini, mungkin baik dari teknis ataupun dari cara penyampaian. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bermanfaat. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi link absensi, karena itu penting banget ya teman-teman, seperti yang udah dikatakan tadi, bakal ada penambahan plus 3 poin untuk kehadiran. Di sini aku juga mengucapkan terima kasih Kakak Herlangga karena udah mengisi acara hari ini dengan sangat seru dan insightful banget pastinya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk terus semangat dalam menjalani Gemap 2021 ini. Ingat, jangan dibawa beban, tapi anggap aja ini untuk have fun bareng teman-teman seangkatan gitu. Terima kasih semuanya, aku tutup acaranya. Selamat malam teman-teman semua, sampai jumpa di Lokakarya selanjutnya. Selamat malam.